Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Nasikin, NRP 0920040021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program untuk keypad. Langsung saja ke programnya, ini bisa dilihat di layar. Dan ini saya tambahkan program untuk LCD yang nanti akan menampilkan apa yang kita pencet di keypad itu akan ditampilkan di LCD tersebut. Dan untuk mengontrol LCD-nya saya menggunakan library, yaitu library-nya include liquid crystal.h. Ini untuk LCD-nya dan ini pin-pin di LCD-nya. Terus di sini saya ada variabel C1 sampai C4, R1 sampai R4 ini untuk pin-pin keypadnya. Nah, di sini di pin keypad ada row 1 sampai row 4 dan kolom 1 sampai kolom 4. Nah, di sini saya buatkan variabelnya sesuai pin-pinnya atau dimasuk di pin berapa. Bisa dilihat di layar. Terus ada variabel kolom dan juga variabel baris ini untuk mengontrol nanti posisi ngeprint di LCD-nya. Terus ada juga variabel value keypad dengan tipe data char. Ini array ya. Jadi ada array itu kumpulan bilangan-bilangan ya. Jadi ini ada array 4x4, yaitu ada 16 bilangan yang ada di sini. Jadi ada 4 baris dan 4 kolom. Sini di baris pertama ada 1, 2, 3 dan A. Di baris kedua ada 4, 5, 6 dan B dan seterusnya. Langsung saja masuk ke void setup. Di void setup biasa ada serial begin untuk men-serial monitor dan ada LCD begin ini untuk menentukan bahwa LCD kita yang kita pakai kan 16x2, berarti di sini LCD begin 16x2 seperti ini. Terus di sini ada pin mode C1 sampai C4, ini saya deklarasikan sebagai input, dan R1 sampai R4 ini saya gunakan sebagai output. R1 sampai R4 ini kan sebagai output yang nanti akan nge-trigger pin C1 sampai C4 itu. Jadi dia ini sebagai output, R1 sampai R4, dan C1 sampai C4 ini sebagai input yang digunakan untuk nanti kita ngeprint nilai-nilainya. Terus di sini ada digital write dari pin R1 sampai pin R4 ini saya setting menjadi high semua karena di posisi awal kita akan buat dia high. So kita ada void line 1, void line 2, void line 3 dan void line 4. Nah, di sini void line 1 itu nanti untuk mengontrol yang bagian ini, bagian baris pertama, line 2 untuk baris kedua, line 3 baris ketiga dan line 4 untuk baris keempat. Nah, di line 1 ini kita buat pin R1-nya karena kita untuk mengontrol di baris pertama, dan yang nge-trigger di baris pertama itu ada R1 pinnya. Nah, R1 kita buat low dulu. Nah, itu apabila R1 dibuat low, nah nanti tombol yang ada di baris pertama itu apabila kita tekan keypad di keypad tadi yang di baris pertama tadi, apabila kita tekan itu nanti akan bernilai 0. Itu apa pin-pin yang C1 sampai C4 itu. Jadi gini gambarnya. Nah, kan tadi ada R3. R3 itu dia nyambungnya ke ini baris pertama. R1. R1 tadi nyambungnya ke baris pertama ini. Nah, kita kan akan mengontrol baris pertama. Jadi kita buat low dulu untuk R1-nya. Nah, ada indikasi tadi ada C1 sampai C4. Nah, C1 sampai C4 itu kolom. Jadi dia ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kita akan mengontrol baris pertama. Jadi kita gunakan R1 tadi. Berarti kalau kita R1 berarti kan hanya baris pertama saja, dan kita ada kolom 1 sampai 4, berarti ini 1 2 3 4. Jadi yang kita kontrol di void line 1 itu hanya 1 2 3 dan A ini. Nah, apabila angka 1 ini, tombol 1 kita klik, kita pencet,
tombol 1, maka pin C1 nanti akan bernilai 0. Yang sebelumnya kan bernilai 1 semua. Jadi satu baris ini nilainya itu 1 semua. Dan apabila kita pencet tombolnya, nah di kolom 1 ini kan ada di kolom 1, kita pencet, maka C1 itu akan bernilai 0. Dan apabila kita pencet di pin 2 itu akan bernilai 0, seperti itu, dan seterusnya. Itu cara kerjanya untuk keypad ini. Balik ke program ya, kayak seperti tadi ya. Jadi apabila nanti pin angka 1, tombol 1 dipencet, maka dia akan bernilai 0, dan angka 2 dipencet tadi, C2 akan bernilai 0. Nah, di sini untuk ngeprintnya hasilnya nanti. Jadi kita punya if digital read C1 sama dengan 0. Jadi apakah C1 sama dengan 0? Nah, C1 tadi kan berhubungan urut sama angka 1, dan apabila angka 1 itu ditekan, dia akan bernilai 0. Nah, ini ada kondisi apakah C1 sama dengan 0. Nah, jika 0, dia akan mengeprint value keypad array tadi, value keypad 0 0. Jadi array baris ke 0 dan kolom ke 0. Nah, untuk array ini dimulai itu bukan dari 1, jadi mulai dari 0. Nah, di sini kita punya array kan 4 kali 4 tadi ya. Berarti baris pertama ini itu di sini disebutnya baris ke 0. Jadi ini baris ke 0, ini baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Untuk kolom, jadi ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, dan kolom ketiga, seperti itu ya. Jadi apabila ini angka 1 nanti ditekan, tombol 1 ditekan, dan pin C1 ini otomatis sama dengan 0. Dan jika dia sama dengan 0, dia akan mengeprint array tadi bilangan baris ke 0 dan kolom ke 0. Baris ke 0 berarti kan baris pertama ini, baris ke 0, kolom ke 0, berarti dia akan ngeprint angka 1, seperti itu. Nah itu jadi di serial monitor dia udah ngeprint angka 1. Untuk di LCD nya, nah untuk LCD ini seperti ini, jadi LCD.print. Kalau di serial monitor kan serial.print seperti itu. Kalau di LCD LCD.print. Nah, ini juga value keypad 0 ke 0. Jadi baris ke 0, kolom ke 0. Nah, ini untuk kolom plus ini untuk tadi ya. Tadi kan ada variabel kolom itu. Variabel kolom kan 0. Jadi dia akan ngeprint di kolom ke 0 gitu. Nanti untuk di LCD-nya lah, ini untuk LCD. Terus kita tambahkan delay 3 detik. 0,3 detik. Untuk yang kedua juga sama kayak yang pertama. Jadi C2 sama dengan 0. Apakah C2 sama dengan 0? Jika 0, dia akan mengeprint di baris ke 0, kolom ke 1. Kita lihat baris ke 0, kolom ke 1, berarti dia akan mengeprint angka 2. Nah, jika C2 0 ini kan otomatis angka 2 ditekan. Jadi jika angka 2 ditekan, C2 ini sama dengan 0. Jika angka 3 ditekan, C3 ini sama dengan 0. Jika huruf A ditekan, C4 ini sama dengan 0. Nah, lihat tadi ya. Nah, 4 ini kan C4. Jadi C1, C2, C3, C4. Nah, urut di sini C4 kan angka A, angka A, huruf A ya. Jadi jika huruf A ditekan, C4 ini akan sama dengan 0. Dan dia akan ngeprint array masih di baris pertama ya, di line pertama. Dia akan ngeprint di array ke baris ke 0 dan kolom ketiga. Kita lihat baris ke 0, kolom ke 0, 1, 2, 3. Nah, baris ke 0, kolom ketiga adalah A, maka dia akan print A. Begitu juga di baris kedua, di void line 2 juga seperti itu, di void line ketiga juga seperti itu. Sistem kerjanya, logikanya seperti itu. Terus di sini masuk ke void setup. Nah, jadi fungsi-fungsi tadi dari fungsi line 1 sampai line 4 kita panggil di void loop, karena semua program itu harus dipanggil di void loop ya. Karena kalau nggak dipanggil di void loop, nanti tidak dijalankan sama mikronya. Jadi kita panggil di void loop. Nah, ini di void loop ada lcd.set
kursor. Nah, set kursor ini adalah penempatan LCD, penempatan ngeprint di LCD. Nah, kayak ini. Misalnya di kolom 0, yang pertama ini kan ada kolom koma 0 ya. Jadi yang pertama ini untuk kolom, yang kedua ini untuk baris ke 0. Ngitungnya juga sama seperti array tadi, dia mulai dari 0. Jadi kolom ke 0 di sini, ini baris ke 0, ini baris ke 1. Ini dibagi 2 ya, karena tadi ada 16 kali 2 LCD kita. Nah, ini LCD kita kan resolusinya kan ada 16 kali 2 panelnya. Berarti ini ada 16 kolom dan 2 baris. Jadi pertama dia akan ngeprint di kolom 0, di baris ke 0, terus kolom ke 1 baris ke 0, kolom ke 2 baris ke 0, seperti itu. Jadi di sini saya buat variabel kolom. Kolom ini kan nilainya kan 0 pertama. Nah, kolom kan 0. Nah, di kolom ini dia akan bertambah 1 setelah dia ngeprint. Jadi di sini, nah ini guna yang tadi kolom plus ini. Jadi setelah dia ngeprint dia akan bertambah 1. Jadi setelah dia ngeprint akan bertambah 1. Berarti kolom ini akan bertambah 1 setelah dia mengalami ngeprint, menjalankan ngeprint di LCD-nya. Nah, terus ada line 1 sampai line 4 fungsinya dipanggil. Jadi dia akan menjalankan void line 1 sampai line 4 tadi. Terus di sini ada if kolom lebih besar dari 16, dia akan LCD.clear. Jadi kolom tadi kan total kolom kan ada 16 ya. Total kolom ada 16 kolom untuk LCD-nya. Jadi kita batasi sampai 16. Kalau dia lebih besar dari 16, maka kolom sama dengan 0, balik ke 0, dan LCD-nya itu di-clear, layarnya di-clear, dan nilai kolomnya balik ke 0. Jadi mulai dari awal lagi. Mungkin ada yang kurang. Kalau tidak, kita coba programnya, codingnya kita copy, terus kita paste di Tinkercad karena kita simulasinya di Tinkercad. Di ini kita clear dulu serial monitornya, langsung kita start simulation. Nah, di sini coba kita tekan tombol 1. Nah, di serial monitor dia ngeprint angka 1, dan di LCD juga menampilkan angka 1 ini. Angka 2, 3, A kita coba urut dulu seperti ini. B udah benar, 7. Nah, ini di serial monitor sama di LCD sama ya, 8, 9, C. Kita coba urut dulu. Nah, sudah bisa ya. Nah, jika dia sudah maksimal di sampai kolom 16, dia akan nge-clear untuk LCD-nya. Jadi layarnya akan bersih kembali. Terus kita coba acak. Kita ketik nomor, coba nomor HP ya. HP 0858 16 45 8 3. Nah, bisa. Ini bisa buat nomor ini. By the way, ini nomor biasa ya. Seperti itu. Mungkin ini berhasil. Coba angka hurufnya ya. Bisa semua. Oke, bisa. Coba kita cek pulsa bintang 1 2 3 pagar. Wah, bisa. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.